eksekusi ini. Badan ada. Ini mau Hayabusa atau Kimi yang pakai Skypierce ya? Ini Sama aja sepertinya. iya sama aja. Asal jangan kayak para caster. Dari 5 orang main 4 orang sekali bisa. Pasti gabung saja. Dan terlebih Fighter semua ya. mati semua. Alter Ego less damage. Less banget. Oke. Cepat tas. Tes. Onyx. Profesor. Onyx semua. Apakah ini akan menjadi game terakhir? Mana tepuk tangan masuk caster. Take it away. Rapid telah selesai. Akankah ini menjadi akhir untuk Alter Ego dan Onyx menambahkan gelar mereka? Tahu, ada skenario, ada adegan di mana pengejaran terjadi. Kalau best of 7 match point di tangan Onyx, Alter Ego mampukah mereka bangkit? Oke, kalau begitu sebelum kita menuju ke lane of down, game yang kelima bisa saja menjadi akhir dari grand final pula. Jadi langsung saja untuk itu semua mana suaranya? Nice pick 2. Gak sepi? Ada? Gak sepi kan? Sepi? Enggak. Bahkan soal boy, makanya. Tapi untuk landing Lutfi ini yang dari kemarin, bahkan ketika Onyx menang, gak jarang Lutfi laku-laku itu jadi MVP. Yap, tapi sekarang apa yang dipakai? Gue penasaran sih, masih tajam kan? Atau ya Graf yang resiko wait, Arfi, Arfi, hampir Arfi dengan Sans tempatnya berbeda, terus mengatakan damage-nya pula. Mereka coba untuk bermain kasar early, tapi mereka nggak punya surat-surat game yang tadi udah dibahas juga sama para panelis kita ya. Susah sebenarnya untuk late game. Jadi dari awal mereka harus make sure mereka bawa. Ini Alek sama Cubo coba berantem di Reaper gitu. Cek. Hehehe, Cubo menjadi korban ke satu terakhir first blood, menjadi milik dari Sans, dan mereka masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi korban yang kedua. Kembali Onyx mulai mendominasi early game. Jadi lagi-lagi mid win. Mungkin memang harus sedikit direm nih dari Alter Ego. Karena pressure dari Onyx bukan hanya dari Sans-nya, Kiboy pun siap hadir. Ya, andai Kiboy kurang, Kairi yang hadir. Oke, sementara itu sekarang Kairi sudah siap untuk bisa mengamankan lava bomb yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Alter Ego, dan Alek hanya bisa melihat dari kejauhan. Soalnya ini lagi-lagi kita lihat di game terakhir ketika Onyx pegang temponya itu berat banget langsung untuk Alter Ego. Oke, galak juga dari Ahmi ya. Jadi majuin lagi dan tertutup yang pertama Alter Ego, mereka harus make sure ini untuk mereka ya. Sementara itu Valfire sudah mulai berkumpul, cuman source damage-nya ini ditarik. Emang Bandit tadi sudah tercipta untuk Kiboy dengan sepatu migration yang tadi basah sama kamu dan juga mengamankan diri yang biasa sekarang. Kairi malah menjadi saya sementara begitu mengerikan. Fighter dikeluarkan Ludwig kembali ke bola, sementara Kiboy tertangkap basah di belakang. Masih ada Simeon juga, dan akhirnya terjadi pertama sama Onyx. Mereka aman. Oke, ini ada turtle yang pertama menjadi milik dari Onyx, dan dibawa di antara Arfi dan juga sekarang kita tahu ini kapan berakhir kalau begitu terus nih. Jadi mereka mungkin akan ada di ganti nanti baru nunggu, atau mereka tinggalin bawahnya, mereka potong dan jalan. Tapi asasnya jangan terganggu, karena pertama mereka unggul ini menjadi early game yang dinantikan karena semua usaha asasnya ya. Sementara dari ini terlihat 2 player, 3 player dan sudah harus hati-hati untuk Kiboy sih. Mana nggak ada lagi berhenti dan mereka jujur bilang pati udah auto aja ngangkat ini. Makanya siapapun juga bisa ditembak gitu kan. Emang kalau ngomongin burst nggak banget kan ya, biar baik dibalikin nih, dia upgrade dari Alek ini nggak ada yang burst juga ya. Jadi nih mereka ya udah, kita lihat nanti bagaimana follow up-nya. Mereka harus main lebih kasar tadi di awal. Mereka
karena sampai cooldown dari sepatu immigration balik lagi loh. Sampai quad shadow ada lagi. Sampai quad shadow ada lagi, lompat lagi lah. Masa yang nggak lompat? Dipegang habis-habisan sama Sans. Jadi kita akan lihat nih, ketika Onyx udah mendominasi, ingat 2 game sebelumnya Rodrigo gak berkutik sama sekali ya. Namun sekarang coba lihat pergerakan dari Alex. Sedikit lagi mencoba untuk bisa mendapatkan arah satu player, tapi terlihat dari mid dimana keluar damage-nya gak ada. Harvey jadi reckless gitu. Dan Harvey di depan yang lain juga lagi Sans sakit banget. Itu ketempelan kayak gitu siapa yang pengen sih? Masalah sakit juga damage tapi saat apa yang dilakukan Rodrigo akan coba. Oke, Red Fighter, Luffy menjadi orang terdepan dengan tekan yang sangat-sangat besar sekali. Apa yang akan terjadi? Tentunya berhasil diamankan oleh Kaiden tetap mereka kembali terpusat dalam air tersebut. Ada satu spell immigration, spell yang sudah dikeluarkan bahkan sekarang terkait poinnya. Dan jika Yoyo bisa begitu mengaktifkan, ada Army yang bisa dikorban. Bahkan Dino masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut untuk bisa mendapatkan ke arah daerah jauh lebih aman dari terlalu sulit. Terjauh dari poin kill diungguli lagi Onyx. Masih mendominasi bahkan sekarang info jungle. Yasuke mencoba untuk bisa menabrak, Sans masih bisa mundur, tapi Kibo yang kembali menjadi korban. Tetap Kibo ya, pertukarannya tetap ke Kibo. Hanya mengejar kayu tadi dia. Itu dia. Dan andai kena Everett dan full shift tadi. Ya, pasti masih bisa gerak juga. Tarik lanjut. Sekarang juga dominasi semua lane. Dominasi coba tabrak arah Luffy. Oke, Luffy Brave Fighter dia langsung ditendang ke Wave Dragon. Apa yang akan terjadi? Akankah Luffy bisa bertahan? Pada sejauh ini Luffy sudah tidak kuat lagi. Berhasil ditumbangkan memang, tapi mid terbuka. Kiboy naik ke atas, tengah ditutup. Wah, pertukaran yang tidak adil lagi Onyx. Oke, sementara sekarang Kiboy sendirian di dalam motor paling ada di bagian atas dan Alex sudah memantau di arah belakang. Ada satu spell immigration yang selesai lah sudah Kiboy untuk membuat kalinya, tapi double buff berhasil diambil oleh Kairi yang semakin kaya akan nutrisi. Tapi ini the best thing sih yang bisa dilakukan. LID Extremo, RR7, ada Cadera, ada Yuka, sama ada nih Michelle. Rame ya? Ah mantap. Rame banget itu, rame. Langsung ya kalian bisa langsung kunjungi juga nih channel official di stream lah itu. Jadi gimana ya? Bentar nih, yang satu damage-nya ada, yang satu damage-nya gotong royong pak. Bentar gini, takutnya musyawarah menuju ke pantai nggak ketemu nih. Ketemu pak? Tadi di atas. Oke. Masalah gini, oke, sekarang masih bisa. Tapi ada kabar belum balik lagi. Ya boy, itu dia. Ada satu lagi. Pergerakan Jet Kundo tadi yang panik karena beberapa player sekarang oleh malah menjadi korban. Ada satu lagi pergerakan lewat. Skyper yang diamankan oleh Kairi. Sementara Kairinya pun menjadi korban. Dan ini menjadi sebuah keuntungan yang bisa diamankan oleh Alter Ego Momentum. Bisakah mereka ambil? Harusnya bisa, atau mereka jawabannya harus bisa. Karena turtle yang diamankan sekarang akan menjadi good. Oke. Dan Kiboy kembali menjadi korban terbesar. Tampil tidak mengatakan damage per second begitu mengerikan. Yasuke mundur lagi. Gue itu mulai ketarik Onyx. Hati-hati Onyx sedikit lepas teleponnya dan Stellar ditempel oleh Arvi. Damage dari sekarang sama rekennya Arvi ternyata belum nutup. Dan yang jadi masalah tadi pertukaran terhadap Kairi, apapun yang terjadi itu nggak worth. Nah ini boleh sama sekali Kairi. Dan sekarang Kairi langsung saya dipush habis-habisan. The Wave Dragon, tapi ternyata bola DPC pergi Allen. Hampir saya menjadi korban. Allen gak tertinggal dan selamat untuk kali ini. Masih ada flicker. Lepas dari Shadow Kill tadi, untungnya Awek gak nempel. Dan ya, Orange Mask masih bisa diambil juga. Dan sekarang temponya akan sedikit turun. Onyx mereka sadar sekarang, oke gak bisa, kita gak bisa gas terus nih. Jadi 3 tanknya, 4 bahkan sama Nino. Web 3 player dari Kiboy memantau dari kejauhan. Skypers, ini Kiboy udah jadi atlet lompat jauh dari tadi Lin. Bener gak? Iya, bentar lagi atlet lompat indah nih dia kalau montage nih. Masalahnya gini, bayangkan kalau Hijumi kena, sumber damage dari mana? Ya, satu-satunya yang bisa ngedeal sekarang Hijumi. Tapi tenang, mana? Ada Hunter Strike juga. Ya, bener. Oke, balik arah. Sekarang mereka bisa dilihat dari segi gamenya sih. Dan terkaitan dari Kairi. Sekarang udah lumayan solid, karena nggak gampang. Bola Dragon masih mendapatkan arah Kiboy. Tapi Kiboynya masih bisa flicker ke tempat yang berbeda. Kiboynya pun masih berhasil selamat hanya saja. Sekarang Alvina masih berjuang untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tapi Shadow Kill-nya tadi langsung terpecah dan pecah. Bertemu Shuriken yang membuat pergerakan dari RPT hentikan, tapi Kiboy masih dikejar.
masih selamat dan Nino Flicker ofensif. Alter Ego masih punya harapan. Mereka mengejar ketertinggalan gold yang sangat-sangat jauh tadi. Sekarang Lord terbuka dan gak bisa dikontes harusnya karena gak cukup dari waktunya. Gokil. Masih ada semangat dari pembara mereka, belum selesai Lim. Masih ada momentum yang bisa diciptakan oleh Alter Ego untuk membalaskan beberapa round sebelumnya. Masih bisa. Masih ada harapan 1000 gold sekarang. Ini kalau kita bahas defense, Onik ini kuat loh. Mereka mau kini dengan spam, dengan damage yang untuk clear wave minion itu sangat-sangat mudah. Mantap tuh. Ada Lord Dustin rupanya. Ya batuk. Lagi 2. Lagi 3. Tuh gua hitungin lo. Oke. 4. Gua hitungin lo. 5. Oke, dan sekarang ada Shadow Kill. Play Jumia down. Hilang lagi momentum yang sudah diamankan tadi oleh Alter Ego. Kehilangan Hijumi. Ini yang tadi skenario sempat gue bahas dong. Gimana kalau Hijumi yang ditarget dan Hijumi yang hilang? Ya, itu pasti berat banget. Lordnya nggak bisa ditempel. Midnya pun berhasil di defense. Ya ampun Bang Ganteng. Dadah. Halo Bang Ganteng. Bisa deh. Fokus jadi nggak fokus saya. Tapi Lord berhasil buset. Aman banget. Kita lihat penuh. Full house. Katanya sepi. Ternyata tidak. Iya. Ternyata full house. Iya. Langsung ya. Dan ya balik lagi Alter Ego. Kehilangan Hijumi. Ya. Ini jadi masalah serius. Mereka harus jaga Hijumi apapun caranya. Gak boleh sampai kena buat shadow. Gak boleh sampai kena inisiatif berkibul. Jadi masalahnya ada 2 nih. Tapi menurutku karena depannya ada 4. Itu bisa. Itu possible. Ya. Kimoy tertangkap basah. Kimoy tadi. Battle Migration dan sekarang Skylar. Agar dapat disebar mereka untuk bisa membalaskan keadaan. Karena itu sekarang terlihat. Dan sebuah pergerakan dari Kristen Cole yang memang harus dikeluarkan pula. Tapi di bagian bawah ini tarotnya bisa saja mereka hancurkan dan Narvi pasang badan. Ini kaitannya Onyx sih. Gak main loh. Mereka bisa tarik ulur sedemikian rupa. Sampai mereka gak kehilangan member sama sekali. Kayak cancel inisiasi yang dilakukan Alter Ego semuanya gagal. Ya. Tapi Kibo tadi yang bantai lama banget. Dengan adanya Battle Migration, dia ada Field Point untuk immune. Jadi banyak banget kendala yang harus dihadapi Alter Ego. Ya Kibo covernya juga harusnya masih enak ya. Dia Battle Migration, banyak yang bisa keluar, dia masih punya flicker juga. Ya itulah tadi makanya fightingnya juga masih bisa dilakukan. Ya dia level possible untuk melakukan hal tersebut. Tapi harus dia sih. Karena kalau nggak dia siapa lagi? Ya ada Skylar lah, salah satu yang bisa juga. Dan itu dia ada satu lagi. Battle Migration, Pilot yang bisa ke Kairi. Mendapat talent pergerakan Alex. Satu player. Lenyap seketika, Yazuke baru hadir. Jadi kan tiba-tiba Onik mereka yang ngebuka tanpa flicker Kiboy. Mereka bisa pegang kendalinya, mereka pegang temponya untuk landing jauh RV. Ya buset, masih bisa seharusnya. Ini robot langsung disamperin sama lapu-lapu. Tapi tetap akan lama sih kalau memang mau dikomitmen. Gua rasa space yang diberikan sama RV bakal lumayan. Aduh, enak banget nemplok dah. Oke, templok bener. Iya, ayo ditemplokin terus ya, sama Kairi. Ini templokin kayak begini nih. Oke. Sementara itu Yazuke sudah memantau dari kejauhan. Kairi level 15. Yazuke sebentar lagi. Pilot required. RP down. Kembali mereka kehilangan satu player. Kuarsi tidak kurang. Dan sekarang ada Yazuke menabrakkan diri tadi ke arah Skylar. Mereka mencoba untuk bisa melakukan team fight dan juga mengganggu estimasi waktu dari Lord. Ini sama nih. Possible banget untuk melakukan kontes walaupun tapi itu dari Battle Migration yang tadi langsung lapangan ke depan. Setidaknya masih ada efek sisi bisa diantarkan. Sekarang itu beda untuk bisa di tempat yang berbeda. Ada satu lagi Shadow Kill yang udah langsung dibakar dan tidak ada yang tumbang kembali. Masih selamat Alter Ego ataupun Onyx. Namun Lord sekarang terbuka. Onyx mereka bisa set up Lordnya. Alec memang spawn. Alec memang bisa buka vision tapi gak banyak yang bisa dilakukan Alec ya. Alec siap hadir tapi Lordnya akan lagi diamankan. Dan sepertinya akan ada pertempuran kayak akan dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Kalau ada konsil nih bisa nih. Oke. No, bukan pilihan yang bagus untuk maju. Alter Ego mereka ini untuk defense. Goldnya gak banyak nih. Lagi-lagi bisa gue bilang ini bisa dibalikin. Entah itu Onyx, entah itu Alter Ego. Ya. Kalau ya dengan Lord sekarang momentum ada di Onyx. Apakah Lord ini bisa menjadi Lord yang bahaya karena masih ada inner turret dari semuanya. Ya. Oke. Waduh. Ada Opal. Terus siapa yang melepaskan Opal untuk datang ke sini? Hei, Godelin. Manggil doang. Tapi yang
Creation akan langsung bisa menyelesaikan di depan tapi pertempuran mereka lebih kalah. Dan itu dia. Semuanya Creation dari Giveaway kembali membunuh dan juga mendapatkan sebuah momentum yang begitu mengerikan. Onyx dengan Lordnya masih ada mid dihancurkan dan mereka gak mau mundur sama sekali. Oke, Lord sudah menghilang. Satu base turret di area mid dan juga di area bawah sudah selesai pula. Hanya ada 4 player. Terus side call-nya pun tadi mengikat karena 2 player tapi web minion telah hilang. Mereka fokus ke top lane, tidak buru-buru. Tinggal dibukul kentongan yang nyata. Onyx, Kiboy yang lagi-lagi Kiboy. Selalu ada momentum. Ini turret hilang dan best turret mereka masih aman yang top lane. Satu-satunya Alter Ego masih bertahan walaupun di ujung tanduk. Wah, pertahanan terakhir dari Alter Ego hanya ada satu base turret di bagian atas. Dan hanya ada itu. Sementara rumput mereka sekarang semakin sedikit lead. Dari tadi Kiboy, perih banget. Mulai tegang nampaknya. Water Champs, Sonic, keduanya sama-sama menunggu. Larap cemas. Dari segi item kelihatan memang Hayabusa unggul banget sih karena memang Hayabusa juga kan farming lebih cepat. Ya, setelah tempat di Endless Battle, full item. Cukup hening seperti yang Nice Pick 2 ya. Deg-degan kah ini semua. Harap cemas. Harap cemas. Kita lihat sesaat lagi seperti apa momentum yang memang bisa diciptakan oleh masing-masing tim. Sans yang dari tadi menjadi masalah dan fun fact BGP, perjalanan panjang dengan total 506 game yang telah dijalani di MPLI di Sans mencatatkan waktu main hingga 146 jam. Oke, ada satu kuat shadow tadi. Alex masih bisa selamat. 13 detik menuju ke round selanjutnya dan mereka harus jauh lebih aware lagi. Namun sekarang kesempatan untuk Onyx agar mereka bisa mendapatkan momentum seperti sebelumnya. Harusnya bisa sih. Dapat poin kill sebelum ada objektif lagi. Tapi benar-benar dari dipegang Onyx. Memang goldnya nggak separuh di game sebelumnya. Ya, Tapi lihat Alex. itu dia Alex mencoba untuk bisa masuk tapi ya, ada satu lompatan tadi yang memang sudah dikeluarkan dan bisa digocek. Terbaca ya tadi, sedikit terbaca. Oh Arvin, No, Arfi kembali mereka mendapatkan momentum lane. Lagi-lagi disisain 4 member saja dan mereka akan susah untuk melakukan kontes. Vision belum terbuka. Kiboy ada flicker, itu yang harus digarisbawahi. Dan Lord sepertinya akan dilepas. Oke, Lord sepertinya akan dilepas, akan direlakan, akan diikhlaskan. Dan seperti apa defensif dari Alter Ego itu ya, yang akan kita lihat sesaat lagi. Udah final push. Lagi-lagi kita hitung dari high ground defense, mereka punya hijau. Final push kah? Harusnya, karena perbedaan 4.000 gold Lordnya akan jadi sangat bahaya. Ya, dan Winter terus, colornya juga Winter. Oke, Winter ternyata. Nice Pick 2 akan menjadi saksi. 873.000 orang di channel MPL juga akan menjadi saksi. Akankah satu pergerakan yang begitu indah melewat Special Migration? Lagi-lagi Kiboy, tanpa flicker. Masih ada flicker dari Kiboy, berarti sekarang Lord hadir di arah mid lane. Oke. Siap untuk menabrak Alter Ego. 4 player saja harus menghadapi satu Lord dan juga 5
yang mewakili kita juga di M7. Yap. Tapi untuk Sonic, Balas, Badaris, ini dia, the hour champion, the king of galaxy. Please welcome, Raja Galaksi, Sonic bergembira bersama dengan Onyx. Ternyata season 16 masih waktunya Onyx. Wow, 4-1, 4-1. Mereka seperti tidak meyakinkan di game yang pertama, Lim. Tapi setelahnya ada tata dunia itu yang ditampar habis-habisan sama Onyx. itu dia berawal dari Dream Team. Sekarang mereka menjadi tim juara. Onyx, mereka membuktikan semuanya. Dan mereka bukan hanya membawa harapan dari masing-masing playernya. Mereka berdua, bukan hanya Onyx Altrigo pun sama. Mereka membawa harapan dari seluruh penikmat Mobile Legends. Karena mereka lah wakil M7 dari Indonesia. Ini dia dua perwakilan M7 dari regional ini. With respect dari masing-masing tim. Dan ini juga lah yang mungkin kita harapkan dari masing-masing superfans yang ada di luar sana. Dan superfans manapun. Soal ini respect, itulah yang emang benar-benar kita junjung tinggi. Itu dia. Wow, Onyx. Gue nggak tahu ada berapa banyak cincin di tangan Sans. Ya, tapi yang pasti ini nambah lagi. Nice try Altrigo, El Familia. Mereka sudah the best. Mereka kasih yang terbaik. Satu kata mungkin, kurang 3 kata bagi mereka. Ya, mengandung banyak sekali arti. Bedelwin, ini dia anak-anakmu yang begitu membanggakan. Performa yang begitu luar biasa, performa yang begitu mengejutkan dari era ke era. Hingga pada hari ini, mereka menunjukkan bagaimana kualitas yang Alter Ego punya. Jadi menjadi runner-up bukanlah sebuah hal yang mudah, bukanlah sebuah hal yang perlu ditangisi. Tapi yang pasti, ini dia Raja Galaksi kita. Yap. Mereka sudah standby di depan. Dan langsung saja disusun. Ini dia Dream Team. Ikama Champion Team. Tim Onyx. Oke, dan nice pick dua. Gua ingin bertanya satu hal. What time is it? Sekali lagi. What time is it? It's Sonic time! Dan itu dia Raja Galaksi kita. Langsung saja. Yap, dan untuk itu semua berarti tugas dari para caster sudah selesai. Ada lead control, ada Papulung, dan kita berdua. Kita berdua pada ini. Dan sekarang waktunya kita akan langsung berikan kepada The Auros, Udah Clara, dan juga Alicia. Pada akhirnya perjalanan dari season 16 berakhir hari ini. Hasil manis masih didapatkan dari tim Onyx. Mereka terus mengkoleksi kemenangan. Kemenangan demi kemenangan. Tidak mudah, namun disinilah mereka. Sarah segala segera telah kita temukan. Perjuangan panjang dan melelahkan ini terbayarkan. Selamat untuk tim Onyx telah membuktikan diri menjadi yang terkuat dan paling layak untuk menjadi perwakilan menuju M7 Indonesia. Dan kini tiba saatnya memberikan apresiasi kepada para pemenang. Untuk itu kita mengundang kepada yang terhormat Gloria Pamiela selaku wakil ketua bidang kompetisi PBSI untuk naik ke atas panggung. Hari ini kita melihat Onyx, mereka
yang mana menandakan bahwa mereka sang juara. Dari dari mereka lah yang membuat mereka bisa menjadi juara. Tentu saja perjuangan panjang dari tim Onyx. Dari regular season mereka sudah menunjukkan bahwa mereka begitu konsisten dengan winning streak yang hampir tidak terkalahkan. Dan hari ini Nice Peak 2 menjadi saksi prestasi yang baru kembali ditorehkan oleh tim Onyx. Golden Ring ditambah dengan medali disematkan kepada tiap playernya dan juga jajaran coaching staff. Kita tahu mereka adalah the dream team, dan juga bukan hanya dari tiap playernya, namun the best coaching staff pun mereka kantongi di season ini. Apresiasi terbesar untuk tim manajemen coaching staff. Wow, jarinya hampir penuh dari Coach Chef. Begitu luar biasa. Aku dengan jari-jari yang luar biasa, penuh dengan golden ring yang miliki. Iya, udah hitung-hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dipamerin, udah disiapkan. 6-6-nya telah dibawa. Kita berikan momen ini bersama dengan pastinya Ibu Gloria. Ibu Gloria Pamela, kita akan mengabadikan momen ini terlebih dahulu. Boleh merapat Ibu? Baik, mungkin boleh berdiri di tengah, ya. Sebelah Coach Chef, baik. Boleh kita abadikan momen ini, boleh lebih merapat. Baik, boleh lihat ke arah kamera dalam hitungan 3, 2, 1. Boleh dikasih tunjuk cincin-cincinnya dong ya. Wow, begitu penuh sang golden ring menyemati jari-jari para coaching staff maupun pemain dari tim Onyx. Medali dan cincin sudah mereka dapatkan. Selanjutnya tentu akan mereka nantikan juga. Selanjutnya kita akan mengundang Ibu Aribah Messi selaku MX Product Marketing Samsung Electronics Indonesia untuk juga turut memberikan hadiah dan apresiasi terbesar untuk tim Onyx sebagai juara dari Abel Indonesia season 16. Koleksi dari tim Onyx bertambah. Bagaimana tidak? Dari season ke season mereka mendapatkan begitu banyak hadiah. Kali ini Samsung Galaxy S25 Ultra akan mereka dapatkan. Inilah hasil kerja keras yang begitu konsisten dan apresiasi yang diberikan oleh Samsung sebagai turnamen smartphone yang senantiasa menemani kita sepanjang musim MPL Indonesia. Dari tiap player, dari coaching staff, dan mereka bergembira bersama. Dan ini kita akan memberikan momen bersama kembali, di mana tim Onyx mereka pula mendapatkan giant juga ditambah dengan Samsung Galaxy S25 Ultra. Selanjutnya untuk pemberian giant check oleh Ibu Aribah Messi kepada pemenang kita tim Onyx sebagai Raja Galaxy lagi dan lagi. Wow, Sonic merayakan kemenangannya mengangkat bendera kuning dengan tinggi. Begitu bangga menjadi saksi tim kesayangan mereka kembali lagi dan lagi menorehkan prestasi dan akan menjadi perwakilan Indonesia di M7 World Championship. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Ibu Gloria Pamela selaku Wakil Ketua Bidang Kompetisi
congrats juga. Dan untuk Alter Ego, kita juga mengapresiasikan setingginya juga karena kalian sudah bertanding secara luar biasa tadi sampai pertandingan terakhir. Dan di sini saya mewakili PP Sport Indonesia mendukung penuh kepada dua tim yang akan mewakili Indonesia di ajang M7, M-Series, Onyx dan Alter Ego. Tepuk tangan dong guys. Semangat bertanding, tetap sportif guys, dan buktikan kepada dunia kalau Indonesia bukan cuma jadi ajang tuan rumah doang, tetapi jadi layak untuk menjadi juara dan bawa pulang piala. Dan let's show the world what Indonesia can do. Thank you. Salam e-sport. Thank you. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Gloria Famiela selaku Wakil Ketua Bidang Kompetisi PBSI. Dan selanjutnya Bude, momen yang juga dinanti-nantikan. Dak-dik-dukter, karena kita sudah mendapatkan pemenang. Kita sudah tahu Raja Galaksi ada di tangan Onyx, tapi ada satu yang belum kita ketahui. Final MVP siapakah? Bukan Adi, bukan Coach W, bukan Kak Game juga ya. Dan langsung saja Bude, sepertinya sudah tidak sabar semua untuk menantikan dan inilah our final MVP. Final MVP jatuh kepada Kairi. Kami ucapkan selamat kepada Kairi sebagai final MVP dari EPL Indonesia Season 16. Membawa timnya dengan pertarungan yang begitu apik. Dan kami akan mengundang kembali Ibu Ariwa Messi selaku MS Product Marketing Samsung Electronics Indonesia untuk menyerahkan MVP Trophy kepada Kairi, sang MVP dari EPL Indonesia Season 16. Wow. Satu momen yang mungkin tidak diduga-duga atau tidak terduga dari para super fans, tapi kita bisa melihat performa dari Kairi yang selalu tampil konsisten dengan pertarungannya begitu epic. Dan inilah dia penyerahan trofi pada final MVP kita. Lihat bagaimana dari Kairi pun memberikan dampak besar. Bukan Kumar ya, ini Kairi di sini. Kairi sebagai final MVP di season 16. Sonic, beri tepuk tangan. Dan juga pemberian trofi disertai dengan mojak dan tentunya Golden Thumb sebagai simbol apresiasi tertinggi kepada juara MVP atau juara dari EPL Indonesia Season 16. Di final ini kita melihat Kairi memainkan begitu banyak hero. Kita bisa melihat bagaimana eloknya Kairi berdansa dengan hero-hero assassin yang dia miliki. Lancelot, Hayabusa, semua sudah dikerahkan. Dan hari ini pun kita melihat bahwa banyak sekali yang telah diperbuat oleh tim Onyx untuk bisa mendapatkan kejayaan. Namun, lagi ya momen untuk Kairi sebagai final MVP. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ariwa Messi selaku MS Product Marketing Samsung Electronics Indonesia. Dan juga pastinya kita ingin mendengarkan ya Bude sepatah dua patah kata dari final MVP kita. Begitu langsung saja Kairi, the stage is yours, kita ingin mendengarkan sepatah dua patah kata dari our final MVP. Iya dong. Yang pertama pasti mau apa ya? Puji Tuhan bisa dapat final MVP dan juara lagi sama teman-teman gue Onyx. Terus mau thank you juga sama staff Onyx, sama Bos Paddington, Fatur, Kanian, bos-bos kita, Sejas Wijaya, dan semua staff Onyx. Sama kasih. Dan apa lagi ya? Ya tunggu kita di M7 guys, tunggu kita di M7. Kita pasti lakukan yang terbaik buat Indonesia. Thank you.
bilang Mbappe keluar RRQ juara UCL. Dan gue bersama Coach Adi dan teman-teman gue yang selalu bantu sama gue lah di backstage. Thank you. Semuanya untuk merayakan, tapi Coach Adi, ini adalah momenmu Coach Adi. Best coaching staff di season ini, juara juga. Yes, intinya mau bilang thank you aja buat manajemen Onyx yang karena masih percayain gua di Onyx. Ya, intinya masih thank you juga kepada anak-anak karena tanpa mereka juga gua nggak bisa sampai sejauh ini. Dan pastinya thank you juga buat coaching staff cewek, game, Kak Indah sama Kak Dewi yang selalu bantu gua dalam coaching staff lah ibaratnya. Ya intinya banyak yang bilang mendapatkan piala MPL ini susah, tapi ya, alhamdulillah gue udah pernah angkat 6 kali. Jadi ya semoga ini jadi motivasi ke gue ke depannya untuk mendapatkan lebih piala internasional untuk Indonesia. Terima kasih. Wow, Coach Adi, banyak yang bilang MPL itu susah, tapi 6 kali mengangkat trofi ini. Cewek, mungkin ada yang ingin disampaikan. Bagaimana asisten coach dalam season kali ini? Sebenarnya kalau dari gue, ya pastinya gue mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Sonic yang udah datang, keluarga gue juga di rumah yang pastinya sedang nonton di Medan, sama pacar gue juga yang kebetulan nggak bisa hadir di sini di Pontianak. Dan sebenarnya kalau buat jadi coach season ini ya gue lumayan terbantu banyak lah sama anak-anak di sini. Gue juga masih belajar dan semoga kita bisa improve terus. Dan buat coach ya makasih juga kayak Adi game juga bimbing gue lah buat jadi coach. Semoga kita bisa improve di M7. Thank you. Dan pada akhirnya mereka lah yang berhak untuk mengangkat trofi ini. Mereka lah sang Raja Galaksi. Mereka lah sang Raja. Ya, sambutlah Tim Onyx.
panggung internasional. Ini adalah momen terakhir dan perjuangan mereka berakhir. Dari M3, M4, M5 gua udah coba segalanya, tapi gagal terus. M6 malah lebih pahit lagi. Setiap musim lewat dan setiap kali gagal, rasa kecewa itu makin besar. Gue kecewa bukan cuma karena nggak menang, tapi karena gue belum bisa nepatin janji ke orang-orang yang percaya sama gue. Tapi gua nggak mau nyalain nasib, karena dari semua gagal itu gua belajar. Karena gue tahu selama masih ada kesempatan, gue harus terus berjuang. Dan sekarang akhirnya pelajaran itu mulai terbayar. Dan sekarang gua punya kesempatan